Pernah nggak sih kamu berdiri di depan lemari, bingung banget harus pakai baju apa ke kantor? Wah, dilema aturan berpakaian ini emang suka bikin pusing. Hari ini, yuk kita pecahin kodenya bareng-bareng, biar kamu nggak pernah salah kostum lagi. Kita mulai ya. Kita semua pasti pernah dengarkan nasihat klasik itu, berpakaianlah untuk sukses. Tapi, apa sih artinya sukses di kantor kamu? Jujur aja, nasihat ini malah seringkali bikin kita makin pusing tiap pagi pas milih baju. Bener nggak? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ini tuh bukan sekedar milih baju loh. Ini tuh udah kayak perjuangan batin setiap hari. Apalagi buat yang baru mulai karir. Rasanya tuh kayak mau ujian, tapi kita nggak pernah dikasih kisi-kisinya. Coba, pernah ngalamin skenario kayak gini nggak? Hari pertama, kamu tampil maksimal, super rapi, niatnya biar kelihatan profesional. Malah dibilang, kok formal banget sih? Oke, besoknya kamu coba lebih santai. Pakai kaos sama jeans biar lebih gampang bergaul. Malah dianggap nggak serius sama kerjaan. Duh, serba salah banget kan? Bikin frustrasi. Jadi, gini, poin utamanya tuh bukan selera fashion kamu yang salah. Sama sekali bukan. Masalah sebenarnya adalah kita kekurangan informasi. Kita kayak lagi nyoba nyusun puzzle, tapi nggak dikasih lihat contoh gambar jadinya. Kita belum tahu aja aturan main tak tertulis di budaya kantor kita. Oke, sekarang coba kita ubah cara pandangnya sedikit. Gimana kalau kita berhenti ngelihat aturan berpakaian ini sebagai soal baju dan mulai melihatnya sebagai sebuah bentuk komunikasi, sebuah bahasa? Anggap aja pakaian kamu itu adalah cara ngomong tanpa suara. Cara untuk bilang, "Hei, aku ngerti kok budaya di sini. Aku bagian dari tim." Ini tuh cara yang halus banget buat nunjukin kepekaan kamu sama lingkungan sekitar, tanpa perlu ada yang ngasih tahu langsung. Nah, banyak banget nih orang yang jatuh ke jebakan asumsi ini. Kita mikir kalau startup itu pasti bebas sebebas-bebasnya. Kalau korporat udah pasti kaku pakai jas dan dasi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Setiap tim, bahkan di dalam satu perusahaan yang sama, bisa punya vibe atau getaran yang beda-beda banget. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Ada strategi 3 langkah yang simpel tapi ampuh banget yang bisa kamu pakai buat melewati dilema ini dengan lebih percaya diri. Kuncinya ada di 3 langkah ini. Amati, naik satu tingkat, dan baca situasi. Kedengarannya sederhana ya, tapi ini benar-benar efektif. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, jadi detektif. Jangan main tebak-tebakan. Coba deh pilih 3-5 orang di kantor yang kamu hormati atau kagumi. Amati baik-baik apa yang mereka pakai secara konsisten. Lihat polanya, mereka sering pakai warna apa? Potongan bajunya gimana? Seberapa formal atau santai sih mereka sehari-hari? Setelah kamu tahu standarnya, langkah kedua adalah naikin level kamu, tapi sedikit aja. Kalau standar umum di sana adalah jeans dan kemeja, kamu bisa coba pakai celana chino dengan kemeja yang disetrika rapi. Tujuannya bukan buat pamer atau kelihatan lebih hebat ya, tapi ini sinyal halus yang nunjukin kalau kamu tuh niat dan peduli sama penampilan profesional kamu. Langkah terakhir dan ini yang paling penting, kemampuan beradaptasi. Pakaian kamu nggak harus statis kok, sesuaikan aja sama agenda harian kamu. Misal bakal ada rapat penting sama klien, nah ini saatnya naikin level penampilan. Kalau cuma hari kerja biasa di depan meja, bolehlah sedikit lebih santai. Menguasai ini nunjukin kalau kecerdasan sosial kamu tuh tinggi. Jadi seperti yang udah kita bahas, ini semua sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar isi lemari kamu. Ini tentang sebuah perubahan pola pikir. Pada akhirnya, cara kamu berpakaian itu cerminan dari rasa hormat kamu ke lingkungan dan rekan kerja. Ini adalah sebuah skill sosial yang kuat, yang nunjukin kalau kamu nggak cuma hadir secara fisik, tapi juga secara sosial dan budaya. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan besok pagi. Sebelum milih pakaian, coba ditanya ke diri sendiri. Tujuan aku hari ini apa? Apa aku mau menonjol, atau aku mau berbaur jadi bagian dari tim? Jawaban kamu atas pertanyaan itu akan jadi panduan terbaik buat berpakaian dengan sukses.